alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wis ngantuk nih. Durung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam lan ngerti sira. Faslun ai hadza utaika fasal suci fi bayani suwari ibni adama. Ing dalem nerangake pira-pira rupane anak Adam. Al yauma ing dalem iki dina wa ghadan ing dalem besok. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani suwari ibni Adam. Yutaika nafasal suci fi bayani suwari ibni Adam. Al yauma wa ghadan. Wa lam lan ngerti sira annal insana ing setuhune manusa. Fi surati ibni Adam iku ing dalem bentuke ibnu Adam. Al yauma ing dalem dina iki. Di dunia ini kita berbentuk dengan bentuk manusia. Wa ghadan lan ing dalem besok kang kasifu tersingkap dadi kabuka dadi tersingkap lahu kedhe Adam apa al-ma'ani apa pura-pura makna apa pura-pura hakikat al-ma'ani apa pura-pura makna maksudnya pura-pura hakikat kataku mongko ana apa aswar apa pura-pura bentuk iku fi maknal ma'ani iku ing dalem makna-makna fi maknal ma'ani ing dalem makna-maknane pira-pira makna fi maknal ma'ani ing dalem makna-maknane pira-pira makna fa amaladzi monggo anapun utawi perkara utawa fa amaladzi monggo anapun utawi wong wa amal ladzi mongko anapun utawi wong golaba kang dikuasai atau didominasi golaba kang lindih asal maknane golaba kang nguasai alaihi ing atase man al ghadab apa sifat muring-muring bayakumu mongko bangun dari kematian sapa alladzi Ayaku moko bangun dari kematian sapa alladzi fi suratil kalbi ing dalam bentuke asu. Dene tangi langsung jong-jengkong. Mergo nek donyane senengane muring gak iso ngempet muring-muring. Bae wa amal ladzi lan anapun utawi wong golaba kang lindih kang napa dik Pak maknane menguasai alai ing atase alladzi apa asyahwat apa syahwate asyahwat apa syahwate kayaku mongko bangun dari kematian sapa alladzi fi suratil khinziri ing dalam bentuk celeng
li anna suwara krana setune pira-pira bentuk iku tabiatun iku manut bil ma'ani maring pira-pira makna maring pira-pira hakikat. Dadi ning donya iki gak ana sing ketok ning donya iki gak ana sing ketok, tapi benjing tenggene akhirat, besok di akhirat semuanya akan tersingkap, tidak ada kebohongan. Sehingga ketika manusia yang hatinya masih belum bisa menguasai ghadabnya, dia akan terbangun dalam bentuk anjing. Dan seseorang yang hatinya belum bisa menundukkan syahwatnya, maka dia akan dibangunkan dengan bentuk babi. Jadi nanti semua orang bangun seperti rumput dari kuburnya setelah turunnya ma'ul hayah, air kehidupan, semuanya tumbuh bangun dari tidur panjangnya. Man ba'athana min marqadina hadza, siapa yang membangunkan tidur panjang kita. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah kebenaran janji-janji yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Nah, pada waktu itu ada fenomena orang-orang yang bangun dengan wajah babi, ada yang bangun dengan wajah anjing. Kenapa? Dan itu otomatis karena semua kejadian nanti yang akan terjadi di hari kiamat itu bentuk dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu, terserah kamu ingin seperti apa, monggo. Sungguhnya kamu akan ada kematian dan nanti akan ada pembalasan. Penting untuk kita sadari agar kita waspada untuk diri kita sendiri. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. I'mal ma syi'ta, silahkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan dari setiap apapun yang kamu lakukan. Sekecil apapun yang kamu lakukan di dunia akan ada wujud pembalasan nanti di akhirat. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ama ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau kamu ingin mendapatkan balasan baik, maka di dunia ini harus menambahkan. Kalau kamu nanti di akhirat ingin mendapatkan balasan buruk, ya monggo menanam keburukan. A'udzubillah min dzalik. Jadi pondok ini kalian diajak untuk menundukkan syahwat, menundukkan ghadab agar bisa menjadi manusia seutuhnya, tidak disetir oleh syahwat sehingga kita seperti hewan ternak dan tidak seperti hewan binatang buas yang dikendalikan oleh sifat amarahnya. Karena kita ngaji, kita ingin marah, terus kita ingat marah itu tidak baik, akhirnya tahan. Ketika kita berambisi menginginkan sesuatu sampai meninggalkan sholat atau apapun itu, kita terus sadar, oh tidak oleh gede pondok di ilengno gak oleh. Jadi tujuan kalian di pondok ini hanya ingin agar kalian menjadi insanun kamil, manusia yang seutuhnya, manusia yang mempunyai sifatul malakiyah, sifat kemalaikatan, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tujuan dari kalian mondok
di sini. Sehingga banyak hal yang mestinya kamu punya, mestinya kamu memiliki, mestinya kamu bisa mendapatkan, tapi tidak diperbolehkan di pondok ini karena dalam rangka membiasakan, melatih akal ini untuk memimpin, untuk membimbing nafsu, membimbing syahwat agar bisa dikendalikan. Isi boten benjing. Banyak orang terus kita bangun dalam kondisi bentuk babi. Oh ternyata babi, oh ternyata anjing. Inna ma yubsiru. Yang di dunia suka bilang anjing kan dibangunkan berbentuk nama anjing. Karena dia tidak bisa mengontrol buasnya mulutnya. Ana sing senane bilang anjing, anjir. Hati-hati kamu dibangunkan dengan berbentuk anjing. Naudzubillah min. Maka dihilangkanlah sifat itu segera agar tidak menyesal di kemudian hari. Wa inna yama yubsiru angin pemestine. Wa inna ma yubsiru angin pemestine. Napa bisa ningali anaimu sapa wong kang turu fi naumihi ing dalam turune anaim ma ing perkara saha kang saha apa ma kang benar apa ma fi batinihi ing dalam batine anaim. Sesungguhnya orang yang tidur melihat dalam tidurnya apa yang benar-benar dalam batinnya. Jadi, kalau kamu tidur dalam kondisi ketakutan, contoh kamu sendirian di rumah terus wah kok takut ya, terus kamu tidur ikut terus terbawa ke dalam mimpi. Jadi seseorang yang melihat di dalam tidurnya itu biasanya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Wa inna ma'araf ta'lan ang memestri ngerti sapa sira anal insana ing sedene manusa bi batinihi ing dalam jerone insan hadhil arba'atu iku ikilah papat ikilah papat sifat hadhil arba'atu ikilah papat sifat wajibu mongko wajib apa ayu raqiba arab ento mengawasi wajibu mongko wajib ayu raqiba arab ento mengawasi sapa al insan harokatihi ing pira-pira gerakane insan wasakanatihi lan diame insan. Tidak sakana itu diam dari bergerak, kalau sakata diam dari berbicara. Itu di bahasa Arab itu kayaknya bahasanya seperti itu. Karena terus juga gelem bahasa Arab, mergo angel. Padahal dengan kita menguasai bahasa Arab, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca kitab-kitabnya para ulama. Banyak rifa. Jadi setiap rapat itu cenderungnya santri-santri itu menonjol di bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya sangat lemah. Kenapa? Karena diawali dari minatnya dia untuk menyayangi, mencintai Al-Quran. Diawali dari lemahnya dia cinta terhadap Al-Quran. Maka harus dibangkitkan cinta Al-Quran terlebih dahulu. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti kita akan ikut mencintai. Nah, cinta sejati itu akan mencintai apapun yang dicintai oleh yang dicintai.
Kalau hanya mencintai orang yang dicintai itu bohong. Cinta fisik, cinta bohong. Pun wa ya'rifalan arep ento ngerti sapa al insan ayil arbaati saing entine papat huwa utawi ayun. Nah, jadi kita juga harus mengetahui dari empat yang mana min ayil arbaati saing entine papat saking utawi entine papat saking min ayil arbaati saing entine papat saking iku ngoten nggih. Iku saking endine papat huwa utawi al insan ngoten. Kaya rifalan wajib ngerti sapa al insan min ayil arbaati iku saking endine papat huwa utawi al insan. Terus introspeksi diri, kira-kira saya ini mirip yang anjing apa mirip yang babi apa mirip setan. Aina sifatihi mongko sedune pira-pira sifate insan tahsulu iku bisa hasil apa sifatihi fi qalbihi ing dalam atine al insan wa tabqa lan bersamayam tetap kolan tetap maksud tetap berada di dalam hati ya watab kolan bersemayam apa sifat ma'ahu sertane insan ila yaumil kiamat itu maka dina kiamat ya. Jadi hati yang pernah dihinggapi oleh perasaan-perasaan apapun di dunianya nanti akan dibangunkan dengan hati tersebut sehingga sifat-sifat yang muncul di dalam hatinya itu bersemayam bersamanya sampai hari kiamat. Maka eman kalau hati ini dikotori oleh kedengkian, kebencian, dikotori oleh ambisi-ambisi, maka melewati puasa, melewati kajian ini, mari kita bersihkan hati kita untuk melatih hati kita untuk tidak membenci, tidak mendengki, tidak mendendam, dan juga tidak berambisi, ambisi yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya karena hatinya tidak disemayami oleh anjing dan babi. Wa in baqiya namun tersisa min jumlatil baqiyati saking golongane pira-pira amal kang tersisa as-solihati kang soleh-soleh sayun apa siji-siji bain baqiya lamun tersisa min jumlatil baqiyati solihat saking jumlahi pira-pira amal-amal kang kekal ya as-solihati kang bagus-bagus sayun apa siji-siji bahwa mongko utawi syai iku badrus sa'adah iku biji keberuntungan nanti akan tumbuh hidup ketika di akhirat. Wa in baqiya namun tersisa ma'ahu bersamanya ma'ahu serta insan ghairu dzalika apa liyane mengkono-mengkono al baqiyatu shalihat bahwa maka utawi ghairu dzalik iku badrus syaqai iku biji kecelakaan. Badrus syaqa iku benih kesengsaraan, jadi yang apapun demi kebahagiaan kamu rela melanggar apa yang diperintah Allah, menerjang apa yang dilarang Allah, maka ketahuilah bahwa semuanya itu hanyalah benih
baru benih nanti akan semakin besar dan semakin dahsyat pada waktu di akhirat, sehingga kenikmatan yang pernah dinikmati di dunia sama sekali tidak terasa. Jadi nanti ada seseorang dicelupkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka plung, lalu diambil, tidak ada 1 menit, dicelupkan plung, dia ditanya, apakah ada yang tersisa kenikmatan kamu di dunia? Sama sekali tidak ada yang terasa dibanding rasa sakit ini, tidak ada kenikmatan satupun yang tersisa. Karena sangat sakitnya, sangat dahsyatnya. Maka berhati-hatilah. Apapun keburukan yang kamu lakukan di dunia ini, itu hanyalah benih. Nanti akan tumbuh besar nanti di akhir. Kalau kamu menanam benih yang baik, maka akan menjadi hasil keberuntungan. Tapi kalau benih yang tidak baik, maka akan menjadi kesengsaraan. Wa ibnu Adam utawi ibnu Adam utawi manusia iku layan fak iku ora bisa terlepas wala yan fasilulan tegese ora bisa terlepas an harokatin saking bergerak au sukunin utawa meneng. Jadi manusia itu kalau tidak gerak ya diam. Jadi kondisi sekarang yang melek berarti gerak, maknani kitabe. Sing gak maknani kitabe berarti dia mergo turu. Di manusia di antara 2 kondisi ini, gerak dan diam. Wa qalbuhu utawi atine al insan iku mislu sujasi iku ngumpamani kaca. Mislu sujasi iku ngumpamani kaca. Wa akhlaqus su'i utawi pira-pira akhlak kang Allah. Wa akhlaqus su'i utawi pira-pira akhlak kang Allah iku kaduhane kaya dene keluk, kaduhane kaya dene asap, asap. Wa dzulmati lan gelap. Fa idza wasala maka ing nalikane tumeka apa akhlaqus su'. Kok wa idza wasala maka nalikane tumeka ilahi maring alqalbu apa dzalika mongko akhlaqus su'. Azlama mongko dadekno gelap, mongko metengake mongko menggelapkan apa iki akhlaqus su' alaihi ing atase alqalbu salah azlama mongko dadi gelap alaihi ing atase al insan ngoten apa thariqus sa'adati apa jalan menuju keberuntungan. Jadi manusia itu tidak pernah terlepas dari kondisi gerak dan diam, dan hatinya itu seperti kaca dan akhlak buruknya seperti asap dan kegelapan. Ketika kegelapan itu atau keburukan itu, akhlak yang buruk itu sampai kepada hatinya, maka asap tersebut menjadikan gelapnya hati dan menjadikan jalan kebahagiaan ini semakin gelap. Sehingga ketika seseorang itu sering berteman dengan orang baik, maka semakin ringanlah kebaikan itu. Sebaliknya, ketika dia berteman dengan teman yang tidak baik, maka semakin beratlah kebaikan itu. Paham? Kenapa? Karena akhlak yang buruk itu seperti asap yang pekat, yang hitam, kemudian menutupi jalan menuju kepada keberuntungan. Maka ketika kita bersalah,
Ketika kita melakukan keburukan, fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah kamu hapus dengan kebaikan agar kebaikan ini membersihkan sisa dari dosa tersebut. Apa? Yaitu kegelapan yang menutupi hati. Jadi orang salah biasa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia yang melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang bersalah at-taibun, yaitu yang melakukan taubat. Taubat saja belum cukup, karena taubat itu baru melakukan 3 hal. Taubat itu menyesali kesalahan, meninggalkan kesalahan, setelah dia menyesal dia tinggalkan, dan dia punya komitmen tidak mengulang. Itulah namanya taubat. Menyesal, meninggalkan, dan tidak mengulang. Apa yang harus dia lakukan setelah taubat? Segera melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu bisa menghapus kesalahannya. Paham? Konsep ini paham apa enggak? Kalau kita salah minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itulah. Dan harus ada kebaikan yang dilakukan. Saya tidak jamaah. Ya sudah, kita bertaubat, menyesal tidak mengulanginya dan komitmen tidak mengulanginya. Kita sudah qadha. Terus kita harus melakukan kebaikan, apa? Membaca Quran, 1 juz. Oke. Itu kalau 1 jamaah berapa? 1 juz. 1 juz, atau kita berada di soft depan. Kenapa kok hukumannya seperti itu? Karena konsepnya tadi, ketika kita salah, maka kita melakukan 3 hal: menyesal, tinggalkan, tidak mengulangi, komitmen tidak mengulangi, dan ditambah 1, melakukan kebaikan. Agar kebaikan ini menghapus sisa-sisa dari suatu amal buruk tersebut. Saya ingin membersihkan masjid selama 1 minggu, enggak apa-apa. Sebenarnya itu kan lebih baik dari diri kita sendiri. Permasalahannya kenapa kok terulang? Karena banyak santri yang dihukum, dia tidak merasa penyesalan, dia tidak bertaubat. Andaikan dia benar-benar menyesal dan bertaubat, dia menawarkan diri. Apa hukuman saya? Apakah 1 juz? Apa harus berada di soft depan? Atau kepel halaman? Ada yang menawarkan? Ada enggak? Dulu ada kan? Kenapa? Karena kebanyakan merasa tidak salah, dianggap biasa. Tidak jamaah itu dianggap padahal itu melanggar peraturan. Itulah yang mengakibatkan terulang-ulang kembali kesalahan, karena belum ada penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Habis sholat disuruh murojaah. Ada yang enggak bawa Quran, ada yang bawa Quran tapi memanipulasi. Dia tidak membaca. Ada yang hanya dibuat pura-pura. Yang penting dia membuka Al-Quran. Ada yang membuka tapi digunakan untuk membuat hafalan atau untuk murojaah sendiri, menganggap bahwa itu sudah benar, padahal itu perilakunya setan. Apa perilakunya setan? Memanipulasi. Jadi setan tuh ingin kamu tidak mengikuti aturan, intinya seperti itu. Karena kamu terpaksa mengambil Quran, kata setan,
Nah, sudahlah kamu gunakan untuk ziyadah kamu. Padahal setelah sholat jam 5 menuju pada setengah 6, ada waktu yang longgar. Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk ziyadah? Ketika habis sholat langsung naik semua, saya lihat. Gak ada terus. Kenapa? Karena setan tidak berkepentingan. Setelah kamu sholat, setan ya sudah. Paham? Andai kan itu dari hati nurani kamu, kamu ingin menambah, ingin murojaah, didengarkan yang suka memanipulasi, membuka Quran, dibuka halaman 214, dibuka 113. A'udzubillah min dzalik. Ono sampai Qur'ane kebalik. Mergo asale turu. Itu perilaku-perilakunya setan yang suka nopo tazayyana lahum a'ma lahum. Tazayyana lahum syaitanu a'ma lahum. Jadi setan ini memanipulasi manusia agar manusia menganggap perilaku itu benar. Ini saya ingatkan. Kamu anggap hanya murojaah itu tidak ada pengaruhnya. Dengan kamu murojaah sesuai yang diperintahkan guru kamu, sesungguhnya itu adalah tirakat yang luar biasa. Itu akan ada pengaruh terhadap keberkahan ilmu kalian. Dengarkan itu. Wa ibnu Adam wa akhlakul hasani utawi akhlak kang bagus kan nuri kaya dene cahaya wadho ilan wa kan nuri kaya dene cahaya wadho ilan adang kan nuri kaya dene cahaya wadho ilan sinar wadho ilan sinar Baida wasala moko nalikane tumeka apa akhlakul hasan ilal qalbi maring ati tahara moko membersihkan apa akhlakul hasan ku ing al qalbi min dulamil ma'asi saing pira-pira kegelapane kemaksiatan kama qala kaya oleh ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atbi ngetut burina sira atbi ngetut burina sira iringilah atbi mengiringilah sira asayiata ing keburukan al hasanata kelawan kebagusan tamhu mongko menghapus apa al hasanah ha ing as-sayyi'ah. Dan konsep ini konsep yang menjadi sunatullah. Jadi gelap itu sebenarnya ada apa enggak? Gelap itu karena tidak ada cahaya atau gelap itu sebenarnya ada? Malam itu karena tidak ada matahari atau gelap itu tetap ada matahari tapi tetap ada gelap. Faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, ketika kebenaran itu sudah datang maka kebatilan akan, karena sesungguhnya kebatilan itu tidak ada. Adanya kebatilan itu karena tidak adanya kebenaran, adanya kegelapan karena tidak adanya cahaya.
Sehingga Rasulullah ketika kamu dipenuhi oleh keburukan, maka iringilah dengan kebaikan. Maka kebaikan ini akan bersih-bersih dengan datangnya kebaikan, maka kebaikan itu seperti sinar, seperti cahaya yang akan menghilangkan secara otomatis, secara langsung wujudnya kegelapan. Jadi Rasulullah tidak meminta kita untuk menghilangkan keburukan itu, tapi cukup kamu datangkanlah kebaikan itu, maka kebaikan ini akan menggeser keberadaannya keburukan. Wal qalbu utawi ati imma mudhiun iku ana kalane madangi au muslimun utawa metengi, bukan metengi menghamili, bukan, menggelapkan. Wal qalbu utawi ati ku imma mudhiun ana kalane madangi atau imam mudhi'un ku ana kalane bercahaya au muslimun utawa gelap. Kena dimaknani metengi kaya ada gelap itu ya, padahal gelap itu tidak ada. Jadi pernah ndak ya coba petengi aku, ada teman kamu berdiri di bawah sinar, akhirnya kamu membaca tidak kelihatan. Terus kamu bilang gimana? Ajo dipetengi, bukan dipetengi, tapi karena sinar itu hilang, datanglah gelap. Jadi etintas dari gelap itu sendiri sebenarnya tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia tidak punya pengaruh. Maka tidak usah diberi. Memang gelap, ya. Au muslimun atau gelap. Kalau gelap berarti menjadikan tidak terlihat. Walayan julan ora bisa selamat ilaman kejaba sapa wong ata kang teka sapa man Allah ing Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Jadi kesimpulannya hati itu hanya ada dua keadaan, bercahaya atau gelap, dan tidak akan selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Faslun hadza utawi iki kono fasal suci. Hati yang selamat itu hati yang seperti apa? Ditulis hati yang selamat. Hati yang selamat adalah satu hati yang tidak dikuasai oleh syahwat. Dua, hati yang tidak diperbudak oleh amarah. Tiga, hati yang tidak dikendalikan oleh tipu daya. Empat, hati yang bersih dari kesyirikan dan kedengkian.
hati kita harus kita jaga agar seperti kaca, agar tetap bercahaya. Dan semua perilaku yang kamu lakukan itu akan berpengaruh terhadap hati. Kalau kamu melakukan maksiat, maka akan ada nuqtatus sauda yang ditaruh di dalam hati. Dia menjadikan hati ini gelap. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jangan seperti itu. Balrona balik jadi kotor, jadi tayang. Kul ala qulubihim makanu yaksibun, perkara yang dia lakukan dari kan jadikan hati ini berkarat, tayangan. Maklam lan ngerti sira fasrun tekono fasal suci fi taskhiri syahwati ing dalem mertelakno carane menundukkan syahwat wal ghadabi lan muring-muring. Ini penting ini. Maklam lan ngerti sira anah syahwat ing satune syahwat wal ghadab lan muring-muring alateni kang bil bahaimi kang ana ing dalam hewan ternak ju'ilata iku didadekno apa syahwat lan ghadab aidan kelan maneh ibni adam ing dalam ibnu adam walakinnahu tetapine ibnu Adam dia iku diparingi sapa ibnu Adam sayan ing suwi-wiji akhara kang liya ziyadatan haling luwahi alaiha ing atase bahaim disyarafi maring kemuliaan wal kamalilan kesempurnaan betul syarafi krono kedua kemuliaan wal kamalan kesempurnaan wabidzalika lan kelan mengkono syai'an akhar uktiya syai'an akhar tahsulu dadi hasil lahu kedhe ibnu Adam apa ma'rifatullahi ta'ala ngawruhi Allah ta'ala jumlatu ajaibi sunihi lan sekabehane keajaiban ciptaane Allah dan sekabehan ciptaane sekabehan keajaibane ciptaane Allah wabihi lan kelawan syai dalik wabilan kelawan dalik yukhallisu nyelametake sapa al insan nafsahu ing jiwane al insan bin yati syahwati saking tangan syahwat kekuasaane syahwat min yati syahwati saking kekuasaane syahwat wal ghadab bilan muring-muring Fatasulan hasil kete ibnu Adam apa sifatul malaikati pura-pura sifat malaikat Walidzalika an karena arai mengkono napa syai'an akhar mau ya syai'an akhar yadfaru
bisa menaklukkan sapa al insan bisibai kelawan binatang buas wal bahaimi dan hewan ternak. Fatasirul lan dadi kulluha apa sakabehane asibak wal bahaim iku musakharatun iku ditundukkan lahu kedhe insan kama qala ta'ala, kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Wasakhkhara lan menundukkan lakum kedhi sira sapa Allah lakum kedhi sira kabeh. Wasakhkhara lan nundukake sapa Allah lakum kedhi sira kabeh ma ing perkara bisa mawati kang ana ing dalam pira-pira langit amang lan perkara fil ardi kang ana ing dalam jami'an hale sekabehane. Jadi Allah Ta'ala syahwat dan amarah yang ada pada binatang, pada hewan dan binatang, ini juga dijadikan di dalam diri kita manusia. Bedanya manusia diberi Allah Ta'ala tambahan yang tidak diberikan kepada hewan, yaitu apa? Akal. Allah Ta'ala memberi manusia akal. Dengan akal ini Allah Ta'ala tujukan untuk kemuliaan dan kesempurnaan manusia. Dengan tambahan komponen ini, perangkat ini, manusia dapat mengenali Allah. Manusia dapat memahami berbagai keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah. Dan dengan tambahan itu pula Allah Ta'ala menjadikan bisa menundukkan hewan-hewan dan binatang-binatang buas. Dan dari itu juga mestinya Allah Ta'ala menjadikan kita mampu menguasai atau terhindar dari jebakan syahwat dan jebakan ghadab, sehingga jiwanya dia terbebaskan dari cengkraman syahwat dan amarah, sehingga dia menjadi manusia yang dengan akal lah manusia bisa menundukkan syahwat dan ghadab. Dengan akal lah manusia bisa menguasai dunia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Kata Allah, telah aku tundukkan untuk kalian semua apapun yang di langit dan apapun yang di atas bumi. Luar biasanya manusia dengan kekuatan syahwat, dengan kekuatan amarah, manusia bisa memiliki mempunyai kekuatan. Tapi kalau tidak menggunakan akal, maka dia tiada bedanya dengan hewan. Karena akal, roh, inilah yang menjadikan manusia bisa mengenal Allah Ta'ala. Sekarang yang perlu kalian catat adalah jalan menuju sifat malaikat. Jalan menuju sifat malaikat adalah satu, tidak memiliki syahwat. Dua, tidak memiliki amarah. Tiga, selalu taat.
Itu jalan menuju menjadi malaikat. Tapi masalahnya manusia sudah terlanjur mempunyai syahwat, terlanjur mempunyai amarah. Maka manusia bahasanya ya, walaupun manusia mempunyai mempunyai kedua sifat itu, akan tapi manusia bisa mengendalikannya, bisa mengarahkannya, bisa menggunakannya untuk menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Tuh. Jika berhasil manusia mengendalikan, mengarahkan dan menjadikan syahwat dan ghadab untuk mentaati Allah Ta'ala, maka manusia lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Kenapa? Karena malaikat bisa selalu taat kepada Allah karena dia tidak pernah diuji dengan syahwat, tidak pernah diuji dengan amarah. Namun sebaliknya jika manusia gagal, dia tidak bisa untuk mengendalikan dan mengarahkan, maka manusia itu lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Nah, Fasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Fasun fi ajaibil qalbi. Tiga fasal suci fi ajaibil qalbi. Ing dalam mertelakno pira-pira keajaibane ati. Ilam ngerti sira analil qalbi temesine kutub keti ati. Baba ini apa pintu loro lil ulumi arep pira-pira ilmu. Nanti jam 2 kita selesai ada talati. Ilam ngerti sira analil qulubi temesine kutub keti ati. Babain apa dua pintu lil ulumi maring pira-pira ilmu. Wahidun utawi kang satu kulil ahlami kedhi pira-pira mimpi. Pasani utawi kang kaping pindho ikuli ilmi yaqdzah. Wahidun utawi kang siji kulil ahlami kedhi pira-pira mimpi. Walasani utawi kang kaping pindho li ilmil yaqdzah apa li ilmil yaqdzah iku kedue utawi alamil yaqdzah ya. Alamil yaqdzati ada alifnya. Li alamil yaqdzati. La alasab li alamil yaqdzah kedue alam kesadaran. Bahwa utawi alamul yaqdzah iku albab iku pintu az-zahiru kang zahir ilal khariji maring kenyataan. Fa inna ma mangko lamun turuh sapa wong gulika mangko ditutup apa babul hawasi apa pintu pira-pira indra. Gulaka mangko tertutup gulika mangko ditutup apa babul hawasi gulika. Fa inna mangko lamun turu sapa wong gulika mangko ditutup apa babul hawasi apa pintune pira-pira panca indra. Fayaftahu mangko terbuka lahu kedue al insan apa babul batin apa pintu bagian dalam ya.
pintu dalam, pintu batin. Terus sause terbuka piye wayuk syaf ulan den buka lahu kedhi al insan ghaibun apa keanehan apa nggih ghaibun apa hal-hal gaib ghaibun apa hal-hal gaib min alamil malakut saking alam malakut saking alam malakut wa minal lauhi lan saking lauhil mahfuz lan saking lauhul mahfuz kaya kuno mongko ana apa ghaibun iku misladho iku umpamani sinar arubamah ihtajalan terkadang butuh apa kasbuhu menyingkap ghaibun tadi ila syai'in maring suwi-wiji minta biril ahlami saking napa minta biril ahlami saking penafsiran mimpi saking penafsiran mimpi wa amama lan ana punute perkara kana kang ana apa iku menadzahiri iku saya zahir kaya dzun mongko nyono sapa ana sapa manusa annabi karena menurut saya dzun nyono annabi ing temen sedene kutub kelawan al yaqadzata iku sadar al yak apa nggih al yaqadzata apa sadar. Jadi wa amama kana minadh-dhahir fayadhunnu annabi al yaqdah. Adapun perkara-perkara yang berasal dari indera dan lahir, manusia mengira bahwa dengan itulah terjadinya kesadaran, pengetahuan sejati. Jadi yang empiris yang bisa dideteksi dengan panca indera, manusia itu mengira bahwa itulah yang real terjadi. Oke. Wa annal yaqdata lan setuhune kesadaran apa kondisi sadar ya terjaga aulai kuleh utama bil makrifati dari lawan atau daripada makrifat aulai kuleh utama bil makrifati dalam pengetahuan dalam pengetahuan ma'anahu ing dalam sertane kelakuan ayu besaru iku ora bisa tingali bil yaqdzati ing dalam waktu terjaga sayun apa suwi-wiji min alamil ghaibi saking alam gaib wa maute perkara yubsaru kang bisa ditingali apa mabenan naumi ing dalam antarané turu wal yaqdzati lan terjaga aulai kule utama bil ma'rifati kelawan pengetahuan mimati ini masih perkara yubsaru kang ditingali apa ma mintarikil hawasi saking dalane panca indra. Jadi ilmu iki ketika berasal dari lahir dari panca indra, manusia mengira bahwa itulah yang namanya kesadaran sejati dan lebih utama dalam ilmu pengetahuan. Dia menganggap setiap pengetahuan yang ada bukti zahirnya itu adalah penemuan yang paling hebat. Padahal dalam keadaan terjaga, seseorang tidak ada yang melihat, tidak ada alam gaib pun yang bisa terlihat dari terjaganya kedua mata kita. Kedua mata kita ini sama sekali tidak bisa melihat alamul malakut, alam yang dibalik alam ini. Bagaimana bisa? Maka ketika kita sudah menutup mata, menghentikan fungsi panca indera, pada waktu itulah terbukanya alam gaib. Jadi apa yang disaksikan di antara tidur dan terjaga itu lebih dekat kepada hakikat pengetahuan daripada apa yang diperoleh
melalui panca indera. Ini menurut Imam Ghazali seperti itu. Ya. Jadi pembahasan ini sangat dalam di dalam ilmu tasawuf. Ya. Dua pintu ilmu itu semuanya berada di dalam hati. Ya. Ada pintu lahir, ada pintu batin. Apa pintu lahir? Pintu lahir ada mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ya. Dari itu otak menganalisa bersumber dari dunia fisik. Nah, sekarang pintu batin apa? Pintu batin yaitu rohani, alam rohani, yaitu terbuka saat kita tidur, terbuka saat hati jernih, terhubung ke alamul malakut, itu namanya pintu-pintu gaib. Yaitu ketika pintu ini terbuka pada waktu tidur terkadang, atau seseorang yang hatinya jernih, atau seseorang yang punya akses menuju alamul malakut. Jadi ilmu ini tidak sekedar hasil dari penemuan panca indera, tapi ada ilmu-ilmu yang lain, sebut nama kosmologi tasawuf, itu ada namanya alamul mulki, ada alamul malakut. Alamul mulki itu yang dunia fisik yang kita tempati, ada alamul malakut yaitu alam rohani yang tidak terlihat. Langit yang dibuat Isra Mi'raj Rasulullah itu min alamil malakut, sehingga dicari gak ada karena termasuk alam ruh. Sehingga kita mengenal ada mimpi yang benar, atau ilham atau firasat. Karena ilham firasat itu adalah informasi dari alam ruh. Ba'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Faslun fi zuhuri suwari ma fil lauhil mahfuz fil qalbi. Kalau ada yang tanya kenapa tiba-tiba membahas ini, tadi kan sebelumnya membahas hati ini seperti kaca, maksiat itu seperti asap, dan akhlak buruk seperti kegelapan, terus akhlak yang baik atau ketaatan itu seperti cahaya. Tiba-tiba kenapa membahas hati yang menjadi pintu ilmu gaib dan ilmu zahir? Jadi karena hati itu seperti kaca, akhlak buruk seperti asap. Sekarang dijelaskan jika kaca itu bersih, dia bisa memantulkan cahaya malakut. Ketika hati manusia itu bisa bersih, maka dia bisa mendapatkan pantulan dari alamul malakut. Pernah lihat cermin enggak? Cermin kalau baru itu kamu perlu mendekat enggak untuk kelihatan? Karena tapi kalau sudah kotor, sudah banyak hitamnya, maka kamu mendekat pun tidak nampak jelas. Rem. Nah, ketika hati ini jernih, maka kita bisa dapat informasi-informasi langit, kita dapat informasi-informasi dari alam ruh, ilham atau firasat.
Oleh karena itu ya disebut hati itu disebut sebagai jendela menuju dua alam, alamul mulki dan alamul malakut. Hati ini disebut mempunyai dua jendela. Jadi yang perlu kalian pahami, ilmu bukan sekedar hasil temuan panca indera. Hati itu bisa punya akses ke alam gaib, dan kondisi tidur itu tidak hanya sekedar istirahat, tapi bisa menjadi akses jalan menuju alamul malakut. Terus faslun fi dhuhuri suari ma fil lauhil mahfud. Wallahu a'lam bishawab.